Setiap manusia yang hidup pasti akan merasakan kematian. Tibanya ajal tersebut tidak ada siapapun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, ada beberapa tanda yang dapat dirasakan saat orang meninggal dunia dalam ajaran Islam. Kematian merupakan rahasia ilahi yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah termaktub dalam surah Luqman ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan tanda kepada seseorang sebelum ia meninggal dunia. Tanda-tanda tersebut diberikan dengan tujuan agar orang beriman dapat mempersiapkan bekal-bekal diperlukan di akhir kelak. Tanda tersebut diberikan dengan tujuan agar orang beriman dapat mempersiapkan bekal yang diperlukan di akhirat kelak. Misalnya, memperbanyak amal soleh, memperbanyak waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali menyebutkan tanda-tanda tibanya azal melalui peristiwa serupa yang terjadi di dirinya. Hal serupa belum tentu terjadi pada manusia biasa yang akan meninggal. Merangkum buku berjudul Kematian dalam Al-Quran, Perspektif Ibnu Katsir karya Abdul Basit, dan Misteri Kehidupan Alam Barzakh karya Ibnu Rinto Nugroho. Berikut beberapa tanda orang yang akan meninggal menurut Imam Al-Ghazali. 1. Tubuh menggigil. Tanda pertama seseorang akan meninggal ialah tubuhnya merasa menggigil. Bagi mereka yang ajalnya semakin dekat, setelah waktu asal tepat 100 hari sebelum kematian, seluruh tubuh akan menggigil hebat. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki akan bergetar hebat seolah-olah sedang menggigil. Namun tanda ini tidak terjadi bagi mereka yang sadar atau hanyut dalam kenikmatan tanpa memikirkan soal kematian. 2. Pusat berdenyut kencang. Ketika setelah waktu asar menjelang 40 hari sebelum hari kematian tiba, bagian pusat seseorang yang berdenyut atau berdetak. Ini pertanda apabila daun yang bertuliskan nama seorang muslim yang ada di arsy telah gugur. Setelah melihat daun itu gugur, maka malaikat maut akan mengambil daun itu dan segera membuat persiapan untuk menjemput. Ketika semuanya sudah selesai dipersiapkan, maka malaikat akan datang kepada kita dalam wujud manusia, dan muslim pasti akan terkejut melihat kedatangannya. Namun kejadian tersebut membuat manusia merasa bingung. 3. Sakit di dada dan perut atas. Sebagian ulama yang menyebutkan bahwa rasa sakit muncul di bagian dada, namun ada juga yang menyebutkan bahwa rasa sakit itu muncul di bagian perut atas. Rasa sakit akan kita rasakan ketika masuk waktu asar. 4. Meningkatnya nafsu makan. Menjelang 7 hari sebelum kematian, nafsu makan pun berubah-ubah. Tanda ini diberikan hanya kepada mereka yang diuji dengan musibah sakit, di mana orang sakit yang tidak selera makan, secara tiba-tiba nafsunya makannya tinggi. 5. Dahi berdenyut kencang. Menjelang 3 hari sebelum kematian, dahi bagian tengah akan berdenyut kencang. Denyutan yang luar biasa dahsyatnya di dahi bagian tengah antara dahi kanan dan kiri. Para ulama berpendapat bahwa pada saat itu seharusnya muslim segera bertobat dan berpuasa agar perut tidak mengandung banyak najis dan mempermudah orang lain saat mereka memandikan. 6. Mata sayu dan hidung turun. Matanya tidak akan bersinar lagi. Bagi orang yang sakit, hidup mereka akan perlahan-lahan menurun dan masuk ke dalam. Tanda tersebut dapat dilihat dari bagian samping. 7. Telinga layu dan kaki sulit bergerak. Telinga akan layu lalu ujungnya semakin lama semakin masuk ke dalam. Sementara itu telapak kakinya akan perlahan jatuh ke depan, kaku dan susah untuk digerakkan. 8. Ubun-ubun berdenyut kencang. Tepat 1 hari sebelum kematian, bagian ubun-ubun akan berdenyut. Hal ini merupakan pertanda kita tidak akan menemui waktu asar keesokan harinya. 9. Munculnya hawa sejuk. Adapun tanda terakhir yang akan kita rasakan sebelum kematian adalah hawa sejuk di bagian pusar, lalu turun ke pinggang dan kembali naik hingga di sekitar jakun atau pangkal leher. Biasanya keluarga yang akan ditinggal bisa merasakan hawa sejuk tersebut dengan menempelkan tangan di bagian perut. Saat-saat seperti itulah dianjurkan untuk memperbanyak membaca kalimat tauhid dan istighfar. Jika muslim melihat orang yang sedang mengalami masa-masa seperti itu, ada baiknya jika kita menuntunnya untuk memperbanyak berzikir atau cukup dengan membaca kalimat tauhid dan istighfar. Semua itu dilakukan semata-mata agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memaafkan kesalahan kita atau orang yang akan meninggal dunia. Ustadz Syarif Hidayat dalam bukunya Menyebut Maut Bersama Rasulullah menyebutkan apabila seseorang merasakan tanda-tanda yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disunahkan untuk mendoakan dirinya sendiri. Seperti yang diriwayatkan dari Ubad bin Abdullah bin Az-Zubair bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar dan menyimak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal sambil bersandar pada punggungnya. Beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku dan pertemukanlah aku dengan teman yang mulia." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.